Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Mutiara Dayu Sugiati, NIM 2510261053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan 3 fokus utama, yaitu pertama, menjelaskan pengertian teori belajar dan perbedaan dari 6 teori belajar, yaitu behavioristik, nativisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanistik, dan sibernetik, beserta contoh penerapan sederhananya. Kedua, saya akan menganalisis kasus tentang seorang siswa bernama Lala dan menjelaskan teori belajar apa yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Ketiga, saya akan menguraikan suatu permasalahan pembelajaran di kelas yang melibatkan perubahan perilaku siswa, serta teori belajar apa yang melatar belakanginya dan dampak jangka panjangnya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana teori belajar diterapkan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Teori belajar dapat dipahami sebagai suatu landasan ilmiah yang berusaha menjelaskan bagaimana manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa, memperoleh pengetahuan, membentuk sikap, mengembangkan nilai, serta membangun keterampilan tertentu. Teori belajar tidak hanya sekedar konsep abstrak, namun merupakan pijakan utama yang digunakan guru dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Teori inilah yang membantu guru memahami bagaimana siswa berpikir, bereaksi, proses informasi, dan menunjukkan perubahan perilaku yang bisa diamati. Saya mulai dari teori behavioristik. Teori ini adalah salah satu teori tertua yang berkembang di bidang psikologi belajar. Dalam pandangan behavioristik, perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus dari lingkungan. Jika stimulus tersebut konsisten dan diberikan dengan cara tertentu, maka respons siswa akan terbentuk sesuai harapan. Prinsip yang paling terkenal dari behavioristik adalah reinforcement atau penguatan. Penguatan bisa berupa reward seperti pujian, stiker, tambahan nilai, atau hadiah kecil. Secara sederhana, behavioristik percaya bahwa belajar itu seperti membentuk kebiasaan. Dengan latihan yang berulang, siswa akan terbiasa melakukan sesuatu secara otomatis. Misalnya, siswa yang terus dilatih membaca setiap hari akan menjadi pembaca yang lebih lancar. Selanjutnya adalah teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan sejak lahir. Perspektif nativisme menyatakan bahwa potensi seseorang sangat besar dipengaruhi oleh bakat alami dan sifat bawaan, sehingga lingkungan hanya memiliki pengaruh yang terbatas. Dengan kata lain, anak-anak lahir dengan kecerdasan, kemampuan, watak, dan kepribadian tertentu yang sudah ada sebelumnya. Tugas guru dalam konteks ini adalah mengenali kemampuan siswa, bukan mengubahnya secara drastis. Misalnya, ada anak yang sejak kecil sudah menunjukkan kemampuan bahasa yang sangat cepat, sedangkan anak lain memiliki kemampuan motorik yang lebih menonjol. Teori nativisme percaya bahwa bakat-bakat bawaan ini akan tetap muncul meskipun lingkungan berusaha mengarahkannya ke arah yang lain. Meski teori ini dianggap kurang fleksibel dan kurang memberi ruang untuk intervensi pendidikan, namun teori ini mengingatkan guru bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Tidak semua anak bisa diperlakukan dengan standar yang sama karena mereka membawa potensi alamiah masing-masing. Berikutnya adalah teori kognitivisme. Teori ini fokus pada proses mental internal yang terjadi ketika seseorang belajar. Tokohnya antara lain Jan Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Menurut kognitivisme, belajar itu bukan hanya perubahan perilaku, tetapi proses berpikir yang mencakup memori, persepsi, pengetahuan awal, atensi, serta kemampuan mengorganisasi informasi. Pembelajaran yang baik menurut kognitivisme harus membantu siswa memahami mengapa sesuatu terjadi, bukan hanya apa jawaban yang benar. Dalam pembelajaran, guru dapat membantu siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama, menyusun peta konsep, memberi contoh yang relevan, serta menunjukkan langkah-langkah pemecahan masalah. Kognitivisme melihat otak seperti komputer. Informasi masuk sebagai input, diproses melalui struktur pemikiran, kemudian menghasilkan output berupa pemahaman. Model ini sangat cocok untuk pelajaran yang membutuhkan penalaran seperti matematika dan IPA. Konstruktivisme melihat bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun
Konsep pemahamannya melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Dua tokoh besar dalam konstruktivisme adalah Piaget dan Vygotsky. Dalam pendekatan ini, guru bukan lagi berperan sebagai pusat informasi, tapi sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari. Siswa didorong untuk bertanya, bereksperimen, berdiskusi, dan memecahkan masalah siswa secara mandiri atau dalam kelompok. Pembelajaran konstruktivisme biasanya mendorong kegiatan seperti proyek kelompok, eksperimen, diskusi kelas, simulasi, pembelajaran berbasis masalah. Intinya, siswa tidak menerima pengetahuan secara pasif, tetapi membangunnya secara aktif berdasarkan pengalaman. Teori humanistik memandang bahwa pembelajaran tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga emosional, sosial, dan perkembangan kepribadian manusia secara utuh. Tokoh utamanya adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Humanistik berpendapat bahwa agar siswa mampu belajar secara optimal, kebutuhan dasar mereka harus terpenuhi terlebih dahulu, seperti rasa aman, penghargaan, cinta, dan dukungan. Dalam situasi pembelajaran, guru harus memperhatikan kondisi emosional siswa, bukan hanya materi pembelajaran. Kelas yang mendukung, penuh kehangatan, tidak menghakimi, dan memberi ruang untuk kesalahan akan membuat siswa merasa percaya diri untuk mencoba hal-hal baru. Pendekatan humanistik menekankan empati, komunikasi positif, dan penghargaan terhadap proses belajar bukan semata-mata hasil akhir. Teori sibernetik memandang belajar sebagai proses yang sangat sistematis dan terstruktur. Pandangan ini sering dihubungkan dengan sistem komputer, di mana informasi masuk sebagai input, kemudian diproses melalui langkah-langkah tertentu, menghasilkan output dan memperoleh feedback. Sibernetik menekankan bahwa belajar terjadi secara optimal ketika informasi disusun dalam urutan yang logis, bertahap, dan mudah dipahami. Pembelajaran dalam teori ini biasanya melibatkan penggunaan teknologi, media, modul, atau langkah-langkah prosedural yang jelas. Guru yang menggunakan pendekatan sibernetik memberikan tujuan pembelajaran yang spesifik, materi yang runtut, latihan, serta umpan balik langsung agar siswa mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Analisis permasalahan siswa yang mengalami kecemasan. Dalam konteks kelas, seringkali kita menemukan siswa yang sebenarnya cerdas, tetapi memiliki masalah ketika harus tampil di depan umum. Misalnya, seorang siswa mampu memahami materi dengan baik dan memiliki nilai tes yang memuaskan, tetapi ketika diminta membaca keras atau menjawab pertanyaan di depan teman-temannya, ia menjadi murung, ragu-ragu, dan terlihat tertekan. Jika ia melakukan kesalahan kecil, ia langsung menunjukkan reaksi emosional yang kuat, seperti menangis atau menunduk, hingga tidak mau berpartisipasi lebih lanjut dalam suatu pembelajaran. Nah, masalah seperti ini bukanlah masalah kemampuan akademik, melainkan masalah emosional. Siswa tersebut memiliki kecemasan tampil, rasa takut salah, atau ketidakpercayaan diri yang membuatnya menghindari situasi yang dianggap memalukan. Pendekatan yang paling tepat untuk permasalahan seperti ini adalah pendekatan humanistik. Guru perlu memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan belajar yang aman, serta membangun hubungan positif dengan siswa tersebut. Tidak tepat jika guru langsung memaksa siswa untuk tampil atau memberikan tekanan lebih besar, karena hal itu justru memperburuk kecemasannya. Solusi yang dapat dilakukan antara lain memberikan waktu kepada siswa untuk membangun keberanian secara bertahap, memberikan apresiasi atas usaha kecil, tidak mempermalukan siswa ketika salah, memberi kesempatan tampil di kelompok kecil terlebih dahulu, berkomunikasi dengan orang tua untuk konsistensi pendampingan. Pendekatan yang empatik dan manusiawi sangat penting agar siswa dapat pulih dari kecemasan dan kembali percaya diri dalam belajar.
Perubahan perilaku belajar dalam kelas. Di kelas lain, guru mulai menyadari bahwa meskipun siswa hadir secara fisik, namun sebagian besar dari mereka tidak terlibat secara mental. Saat diskusi kelas berlangsung, hanya 2 atau 3 siswa yang berani menyampaikan pendapat, sementara yang lain lebih memilih diam. Ketika diberikan tugas kelompok, sebagian besar siswa tetap pasif dan tidak memberanikan kontribusi. Selain itu, kebiasaan mencatat materi atau poin-poin penting juga semakin berkurang. Banyak siswa lebih fokus pada handphone mereka. Bahkan ketika guru memberikan pertanyaan, beberapa siswa langsung membuka aplikasi seperti ChatGPT, membaca jawaban tanpa memproses informasi terlebih dahulu. Fenomena ini menggambarkan bahwa proses belajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada kecenderungan siswa hanya mencari hasil akhir tanpa memahami proses berpikir yang diperlukan untuk sampai pada jawaban tersebut. Situasi ini sangat berkaitan dengan teori sibernetik dan konstruktivisme. Dalam sibernetik, belajar memerlukan proses pengolahan informasi yang runtut. Namun pada kasus ini, siswa langsung mengambil output dari teknologi tanpa melalui proses internal sama sekali. Hal ini menyebabkan kemampuan berpikir kritis melemah. Dari sudut pandang konstruktivisme, siswa menjadi pasif dan tidak membangun pengetahuan mereka sendiri. Padahal konstruktivisme menekankan pentingnya pengalaman dan konstruksi pengetahuan melalui aktivitas aktif. Jika kebiasaan ini dibiarkan, akan muncul dampak jangka panjang seperti ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, hilangnya kemampuan berpikir kritis, menurunnya kemampuan analisis, lemahnya keterampilan komunikasi, rendahnya kreativitas, penurunan kualitas pemahaman. Siswa tidak siap menghadapi ujian atau tugas tanpa teknologi. Oleh karena itu, guru perlu mengarahkan kembali proses pembelajaran agar melibatkan aktivitas yang menuntut keaktifan seperti diskusi, refleksi, pemecahan masalah, dan penilaian berbasis proses. Demikian pemaparan lengkap mengenai teori-teori belajar beserta penerapannya dalam situasi nyata di kelas. Dari berbagai teori tersebut, kita bisa melihat bahwa pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan saja. Setiap teori memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, sehingga guru perlu bijak dalam menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisi siswanya masing-masing. Semoga penjelasan panjang ini dapat membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang teori belajar, serta bagaimana menerapkannya dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.